Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Setio Prayogo di channel S Prayogo. Hari ini saya lagi berada di salah satu kebun saya yang kebetulan ini objeknya sudah berbeda ya. Kalau kemarin kita menanam di wilayah pegunungan, hari ini kebetulan saya punya lokasi kurang lebih sekitar 1/4 hektar dan saya fungsikan untuk ditanami nilam. Dan hari ini agenda saya sedang melakukan proses penanaman, dan tadi pagi saya sudah menanam kurang lebih sekitar 700 bibit, dan sore hari ini saya akan lanjutkan kembali menanam sekitar 300 bibit lagi untuk menggenapkan 1000 bibit. Jadi di lokasi 1/4 ini kami prediksikan sekitar 5.000 bibit yang akan tertanam di lokasi 1/4 ini. Dan hari ini ketersediaan bibit kita kurang lebih sekitar 1000 bibit, sehingga kita maksimalkan untuk menanam hari ini karena saya ditemani oleh dua teman saya yang kebetulan tadi juga kita sedang membuat lubang untuk persiapan untuk ditanami nilam ketika bibit kami sudah siap. Jadi kita bisa langsung lihat beberapa teman saya yang sedang melakukan proses penanaman, dan ini juga yang bisa kita perhatikan karena proses penanaman ini juga sangat penting. Karena kalau misalnya kita semua salah melakukan proses penanaman ini, maka bisa jadi ke depan pertumbuhan dari tanaman nilam kita tidak bisa maksimal dan pertumbuhannya akan kerdil. Nah, jadi 700 bibit tadi yang sudah saya tanam ini bukan dari hasil petikan langsung dari pohonnya, tetapi saya melakukan proses pembedengan di koker, dan saya menggunakan seperti ini ya. Saya menggunakan bambu untuk membedeng bibit dari nilam yang kemarin 1 bulan kemarin kita lakukan proses pembedengan. Nah, jadi ketika sudah umur 1 bulan, maka hari ini saya pindahkan di lokasi saya yang sudah siap, karena di awal bulan kemarin saya sudah melakukan proses membajakan dan proses pembuatan gulutan, dan hari ini sudah siap untuk ditanami 1000 bibit gitu. Jadi untuk teman-teman semua bisa juga nanti dipraktekkan metode mana yang bagus untuk dilakukan, karena bisa dia langsung ditanam dari hasil petikan di pohon, dan bisa juga dilakukan proses pembedengan di koker, di polybag, atau di bambu atau sejenis lainnya lah yang bisa difungsikan untuk dilakukan proses pembibitan gitu ya. Jadi sudah tidak usah lama-lama, kita langsung lihat berapa teman kita yang sedang melakukan proses penanaman di sore hari ini. Ya, jadi ini proses penanaman kami. Jadi untuk penanaman ini kita pakai tali supaya lurus, supaya terlihat rapi ya. Dan jarak kami buat 80 kali 50. Jadi ini tadi kita sudah melakukan proses perendaman kurang lebih sekitar 30 menit menggunakan perangsang penumbuh akar, karena sisa ini kita tidak melakukan proses pembedengan karena langsung kita ambil dari tanaman yang sudah bisa diambil bibitnya, sehingga kita langsung rendam di perangsang akar supaya akarnya cepat tumbuh. Ini tadi yang kita tanam, karena siang tadi panas sekali sehingga dia layu, tapi sore ini sudah ada hujan sebentar tadi sehingga ada beberapa tanaman yang sudah mulai segar, tapi yang lain masih layu. Dan besok pagi kami akan melakukan pengecekan kembali, dan kita akan lihat nanti seperti ini teman-teman.
Segar sekali Pi ya. Tadi tengah hari padahal kena hujan, kena panas. Langsung hidup ini guys. Kasih tinggi aja. Cukup. Tembus nggak? Kurang. Pas. Pas sesuai lubang. Sesuai lubang. Oke, ini sahabat saya Safi dan ini Anggi Taulani. Anggi Taulani. Jadi ini teman-teman semua lokasi saya kurang lebih sekitar seperempat ya. Sudah dilakukan pembajakan kemarin dan hari ini kita sudah lubangi. Ini persiapan kami besok dilakukan proses penanaman kembali. Jadi tetap ikuti video-video kami. Kita bisa melakukan diskusi ya teman-teman sahabat petani nilam. Jadi untuk update harga sendiri untuk di daerah kami khususnya di Sulawesi Tengah di dataran Kabupaten Banggai, update terakhir 2 hari kemarin itu harga 1 kilonya 575.000. Jadi sudah mengalami penurunan karena 2 bulan kemarin harga 1 kilo minyak atsiri nilam dia tembus hingga 625.000 per kilo. Karena kemarin pas panen raya sehingga harga turun sampai 575.000. Kan pengaruh Covid ya? Bisa jadi Pi, Covid. Bisa jadi Covid, bisa jadi karena semua petani banyak yang panen tuh. Apalagi daerah Ampana juga kan panen raya kemarin. Karena bunta. Iya, Ampana, Bunta. Jadi untuk ini teman-teman kita tidak lakukan penutupan karena kita mau tes dari berapa bibit ini yang kita sudah lakukan perendaman di perangsang akar, bagaimana proses pertumbuhannya jika tidak dilakukan proses penutupan. Apakah dia bisa bertahan hidup ataukah dia mati gitu, karena untuk cuaca sendiri di sini kalau pagi hingga siang itu dia panas, tapi masuk di sore hari dia sudah mulai turun hujan. Tadi itu bibit layu semua ya, kena hujan sedikit langsung mekar kembali. Segar. Anggi Taulani. Jadi sederhana teman-teman ya proses penanamannya. Yang paling ribet dalam perawatan tanaman nilam ini yaitu proses pengendalian pertumbuhan rumput. Sekalipun ada beberapa obat yang bisa membunuh rumput, tetapi tentu juga akan mempengaruhi proses pertumbuhan dari nilam itu sendiri. Ada beberapa petani kemarin sajalah diskusi, mereka rekomendasikan untuk menggunakan obat agil, tapi kalau sudah terlalu gondrong sekali mau gunakan agil dia tidak bisa mati. Dia kalau rumputnya masih jarang-jarang ya masih bolehlah menggunakan agil, tapi kalau sudah lebat tidak mampu membunuh rumput. Oke sahabat petani nilam, terima kasih sudah mampir di channel kami. Saya berharap dari teman-teman yang berkunjung di channel saya,
kita bisa lakukan sharing, kita bisa lakukan diskusi bagaimana untuk meningkatkan dari hasil produksi atau dari panen tanaman nilam itu sendiri. Kita juga bisa update untuk harga di wilayah teman-teman semua se-Nusantara. Jika ada juga beberapa investor yang memiliki link untuk bisa melakukan kerjasama, kami juga siap untuk bekerja sama, membuka jaringan, mengumpulkan berapa hasil produksi petani nilam dari minyak asiri yang mereka hasilkan. Jadi cukup sekian, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mampir di channel saya. Saya mohon maaf jika ada beberapa kekurangan dari video-video saya, dan saya berharap ada masukan dari teman-teman semua mengenai video-video yang saya telah buat. Dan tentu terus saksikan video-video dari saya, dan besok kita akan melakukan proses penanaman kembali dari lokasi yang sudah saya siapkan. Dan tetap ikuti video-video dari saya. Terima kasih. Salam petani, daulat tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.